Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara, jemaat yang kasih Tuhan. Musa pun berseru-serulah kepada Tuhan, lalu ditunjuk Tuhan kepadanya. Tuhan telah Sherlock kepada kita jalan menuju surga. Di Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6, kita tidak bisa berjalan sendiri tanpa Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Selamat pagi Bapak Saudara yang kasih Tuhan. Bersyukur kalau pagi ini kita boleh kembali berkumpul. Bersyukur apapun yang boleh kita lewati, apapun yang boleh terjadi dalam hidup kita. Kita percaya Tuhan Allah yang sungguh baik untuk setiap kita. Mari kita datang mensyukuri semua yang Tuhan berikan untuk setiap kita. Kita datang ke rumah Tuhan, kita nikmati hadirat Tuhan bersama-sama. Banyak yang sudah Tuhan perbuat untuk setiap kita. Rancangan yang terbaik sudah Tuhan berikan untuk setiap kita. Hari-hari boleh Tuhan izinkan terjadi dan Tuhan senantiasa menolong setiap kita untuk melewatinya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat kasih. Kami mengucap syukur buat kasih-Mu untuk setiap kami.
buat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Di dalam hidupku ku bersyukur, kami mengucap syukur, kami bersyukur Tuhan. Kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, kami bersyukur, Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami undang Bapak Gembala untuk boleh membuka ibadah kita pagi ini. Waktu dan tempat kami disilahkan. Oh haleluya, puji namamu Yesus Tuhan. Kami datang kepadamu dengan ucapan syukur karena kebaikan, kemurahan, kasih dan anugerah, karena pertolongan, perlindungan dan penjagaan atas setiap kehidupan kami, sehingga kami hari ini boleh beribadah bersama-sama. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menguduskan kami, Engkau yang melayakkan kami untuk kami boleh melayani-Mu, kami boleh beribadah dan menerima berkat-Mu. Kami menyerahkan sepenuhnya seutuhnya ibadah ini dari awal sampai akhir. Engkau yang memberkati setiap kami yang melayani, Engkau memberkati alat-alat yang kami pakai, Engkau memberkati setiap jemaat yang sekarang ini beribadah di rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan, hadir-Mu, kuasa-Mu oleh lawatan Roh Kudus menjadikan ibadah ini menjadi luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami mempercayakan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga turunlah atas kami sekalian dalam ibadah ini, diberkati dari awal sampai akhir atas pertolongan Tuhan yang membawa sukacita, yang membawa kekuatan, yang membawa damai sejahtera. Berkat Tuhan dari surga dilimpahkan atas kami keluarga demi keluarga, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Tuhan Sang Penebus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Syukur kalau Tuhan Allah ada di tengah kita, yang memberikan kemenangan untuk setiap kita. Mari terus tinggikan Tuhan. Besar Allahku, Engkau layak kita sembah. Haleluya. Engkau Allah yang layak kami sembah, Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu untuk setiap hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya.
percaya dimanapun kita berada pagi ini, Tuhan Allah ada di tengah-tengah kita dan memberikan kemenangan untuk setiap kita. Amin. Amin. Mari yang siap berikan pujian yang terbaik, berikan kemenangan paling mulia untuk Allah kita. Haleluya. Amin. Ya Allah yang berikan kemenangan untuk setiap kita. Haleluya. Amin. Mari nikmati pujian ini. Sembah Dia Allah yang kudus memberikan kekuatan untuk setiap kita. Amin. Amin. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Kasih-Nya kita dibaharui. Allah bergerak dengan bersukacita. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Karena kasih-Nya kita dibaharui. Allah bergerak dengan bersukacita. Tuhan Allah bersorak-sorak, karena kita Dia bersorak, mencari perayaan dan sukacita. Waktu Allah di tengah kita. Tuhan Allah bersorak-sorak, karena kita Dia bersorak, mencari perayaan dan sukacita. Waktu Allah di tengah kita. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Karena kasih-Nya kita dibaharui. Allah bergerak dengan bersukacita. Tuhan Allah bersorak-sorak, karena kita Dia bersorak, mencari perayaan dan sukacita. Waktu Allah di tengah kita. Tuhan Allah bersorak-sorak, karena kita Dia bersorak, mencari perayaan dan sukacita. Waktu Allah di tengah kita. Tuhan Allah bersorak-sorak, karena kita Dia bersorak, mencari perayaan dan sukacita. Waktu Allah di tengah kita. Tuhan Allah bersorak-sorak, karena kita Dia bersorak, mencari perayaan dan sukacita. Waktu Allah di tengah kita. Waktu Allah di tengah kita. Waktu Allah di tengah kita. Haleluya. Mari kita siapkan apa yang boleh kita bawa ke rumah Tuhan. Kita bersyukur kalau Allah senantiasa memberikan untuk setiap kita, memimpin setiap langkah hidup kita, hari-hari kita yang dipenuhi dengan kasih Tuhan. Mari kita datang pagi ini. Kita juga datang dengan bawa persembahan, dengan hormat syukur kita untuk Tuhan kita. Mari kita persiapkan yang boleh kita bawa ke rumah Tuhan pagi ini, dan kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih buat pemeliharaanmu untuk setiap kami. Terima kasih buat kasih-Mu yang sempurna. Terima kasih buat hari-hari kami yang sudah Tuhan tolong untuk kami boleh melewati semuanya. Pagi ini Tuhan, kami rindu untuk kami boleh memberikan persembahan bagi rasa hormat syukur kami untuk Tuhan. Ini bukti kami bagi bukti cinta kasih kami untuk Tuhan. Engkau Allah yang senantiasa menolong kami, dan biarlah kami juga belajar untuk kami terus mengasihi Tuhan seumur hidup kami. Kami menyerahkan persembahan kami pagi ini. Mari setiap jemaat yang siap berikan persembahan pagi ini katakan bersama-sama, amin. Kami persembahan diedarkan, kita akan nyanyikan pujian ini. Kita tidak pernah ragu akan kesetiaan Allah. Amin.
dikasihi Tuhan, kembali kita bertemu dalam ibadah pada pagi hari ini. Mari bersama-sama kita menyiapkan diri untuk menerima berkat firman Tuhan, dan mari kita kembali berdoa. Bapa Surgawi, kami mau dengar-dengaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu yang sungguh tidak ada gunanya ini, untuk kami boleh mengerti, memahami kebenaran firman Tuhan, dan urapan Roh Kudus kiranya menyertai hamba-Mu, sehingga hamba-Mu berguna bagi jemaat Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan mohon pertolongan. Haleluya. Amin. Bersama-sama mari kita membuka Alkitab kita. Kita akan belajar firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-62, ayat yang ke-2 sampai dengan ayat yang ke-3. Demikianlah firman Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Haleluya. Diberkatilah Bapak Ibu dan Saudara yang mendengarkan firman Tuhan, yang mau merenungkan dan mengamininya serta melakukannya. Khotbah pada pagi hari ini saya berikan judul dekat Allah saja. Hanya dekat Allah saja. Raja Daud memberikan kesaksian imannya, bagaimana ia tetap memuliakan Allah dengan beriman, keyakinan teguh bahwa dekat Allah saja maka mendapatkan ketenangan. Ada jaminan perlindungan, ada jaminan keamanan, bahkan ada jaminan kekuatan yang nyata dan pasti pada saat kita dekat Allah saja. Luar biasa. Karena dengan dekat Allah saja kita akan betul-betul merasa tenang dalam menghadapi situasi yang tidak menentu seperti sekarang ini. Dan itu akan terjadi apabila kita yang pertama melibatkan Allah dalam segala hal. Kita akan menjadi tenang bersama dengan Allah menghadapi situasi apapun, apabila kita melibatkan Allah dalam segala hal. Ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-8 Mazmur pasal 62 dikatakan seperti ini. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Melibatkan Allah dalam segala hal. Dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 28 Rasul Paulus mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk menghasilkan kebaikan. Melibatkan Allah dalam segala sesuatu, dalam segala hal, baik keadaan senang maupun susah, baik dalam keadaan lega maupun kesempitan. Dalam keadaan apapun kita melibatkan Allah supaya Allah mendatangkan kebaikan. Luar biasa. Yang bisa mendatangkan kebaikan bukan usaha kita semata-mata, bukan kemampuan kita semata-mata, bukan apa yang kita punya, kedudukan, kekayaan, deposito atau tabungan. Yang membuat kita tenang sebenarnya adalah karena Tuhan terlibat di dalam seluruh kehidupan kita. Dan itulah yang akan membuat Tuhan turut bekerja
secara nyata, sehingga keberhasilan demi keberhasilan menyertai kita. Karena Tuhan saat bekerja itu akan membuat kita ringan bebannya, ringan tanggungannya. Karena rencana Tuhan dalam kehidupan kita adalah membuat kita menerima kebaikan Tuhan. Keberhasilan Daud di dalam kehidupannya saat ia harus mengatasi persoalan dalam kehidupan, dalam pekerjaannya, dia memimpin perang, dan bagaimana ia harus mengatur pemerintahannya, dia melibatkan Tuhan. Melibatkan Tuhan dalam apapun juga. Ia menjalin persekutuan yang intim terus-menerus dengan Tuhan. Dikatakan di dalam Mazmur 84 ayat 11, lebih baik 1 hari di pelataran rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik 1 hari di pelataran rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Artinya, pada saat kita mengambil sebuah keputusan melibatkan Tuhan melalui persekutuan, melalui doa, melalui ibadah seperti pada pagi hari ini, kuasa Tuhan dinyatakan untuk menolong kita. Kita memahami, menyadari saat kita intim dekat dengan Tuhan, saat kita bersama-sama dengan Tuhan, tanggungan-tanggungan kita, beban hidup kita, dan segala persoalan yang kita hadapi tidak kita pikul sendiri. Yesus menawarkan luar biasa kepada kita, marilah datang kepadaku hai kamu yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saat kita melibatkan Tuhan, yang berat, yang susah, yang payah, Tuhan sanggup untuk membuat kita lega. Nah, kebiasaan bersekutu dengan Tuhan menjadikan jerih payah kita tidak sia-sia. Dalam pandemi ini kita tidak bisa berkumpul beribadah bersama-sama di gereja, tapi justru dengan bapak, ibu, ada suami, istri, ada anak-anak, ada saudara-saudara berkumpul di suatu keluarga secara akrab, secara intim, secara serius bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kita, dan kehadiran Tuhan akan menjadikan jalan terbuka untuk kita bisa lepas dari persoalan-persoalan yang sedang kita hadapi. Yang kedua, hanya dekat Allah saja kita menjadi tenang, tidak gerusa-gerusu, tidak galau, tidak ketakutan. Ya. Dengan apa? Dengan mempercayai Allah dalam segala hal. Bukan hanya melibatkan Allah dalam segala hal, tapi yang kedua, mempercayai Allah dalam segala hal. Ayat yang ke-9 dikatakan, Mazmur pasal yang ke-62 ayat 9, percayalah kepadanya setiap waktu hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Percayalah kepadanya setiap waktu. Waktu susah, waktu senang, waktu ada, waktu tidak ada. Ya. Kita percayai Tuhan. Apalagi saat kita menghadapi ketakutan yang nggak tahu kapan berakhirnya ini. Karena di Salatiga bahkan hampir tiap hari jumlah pasien yang terjangkit virus corona semakin hari semakin bertambah. Ya. Ada orang-orang di sekitar kita, di dekat rumah kita,
yang tidak kita sangka bisa saja menularkan virus corona. Sehingga kita mau bergerak, mau berusaha, mau melakukan sesuatu seperti terikat karena ketakutan-ketakutan yang terus-menerus hadir setiap hari di tengah-tengah kita. Tetapi kata Daud dalam Mazmur pasal 56 ayat yang keempat dikatakan, saat aku takut, aku percaya kepada Tuhan yang dapat dipercayai. Daud menyadari bahwa banyak hal yang menakutkan, betul, banyak hal yang menakutkan dalam hidupnya, yang sanggup, yang bisa menggagalkan hidupnya, di mana iblis akan meneror dengan segala cara kepada orang-orang percaya untuk terus takut, terus khawatir. Ia tidak tinggal diam untuk mencobai dan terus mencobai, bahkan ingin menghancurkan apa yang sudah kita bangun. Rasul Petrus dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat 7-8, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara engkau. Sadarlah dan berjaga-jagalah, sebab iblis berjalan di sekelilingmu seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa yang dapat ditelannya. Tetap mempercayai Allah dalam segala hal menjadi tempat perlindungan kita, tempat yang aman. Karena apa? Iblis tidak ingin kita ini mengalami damai sejahtera. Iblis tidak ingin keluarga kita bahagia. Iblis tidak ingin usaha kita sukses, berhasil. Dia ingin menyeret kita untuk hancur, sehingga kita bukan hanya tidak mempercayai Tuhan, tapi kita bisa memberontak pada Tuhan. Itu keinginan iblis. Tetapi Daud melihat hal itu jeli, bahwa ada perangkap-perangkap iblis yang bisa menjatuhkannya, dan dia berusaha terus-menerus mempercayai Allah dalam segala. Kan dia pernah jatuh di dalam dosa dengan Batseba, keluarganya ikut hancur. Itu pengalamannya, pengalaman yang nyata. Saat dia lengah, berpuas diri dengan keberhasilannya, berpuas diri dan kerajaannya yang kuat, dia leha-leha, dia santai-santai, dia merasa semuanya sudah safe, dia merasa semuanya sudah oke. Iblis mencobai dia melalui Batseba. Dia jatuh, anak-anaknya berantakan, masa depan keluarganya mengalami persoalan. Oleh karena itu dia mengingatkan kepada kita. Nah, dia menyadari di Mazmur pasal 53, yang menyadari dia bertobat, Tuhan pulihkan, sehingga Tuhan mengokohkannya. Keyakinan yang kuat dalam Tuhan mengakibatkan belas kasihan Tuhan dilimpahkan kepada kita. Seperti Daud dikejar-kejar para musuhnya, dia mengalami kesulitan bagaimana memberi makan pengikutnya, memberi makan prajurit-prajuritnya, bagaimana ia menjaga keamanan kerajaannya, memberi kesejahteraan rakyatnya. Satu hal yang sulit, karena bangsa Israel adalah bangsa yang sulit, bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang memberontak. Namun Tuhan yang dipercayai sanggup mengatasi semuanya itu, sehingga dia menuliskan dalam Mazmur pasal yang 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia katakan juga, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ada perlindungan, ada penjagaan, ada keamanan yang Tuhan berikan kepada Daud dan kepada kita orang yang percaya di tengah-tengah situasi sulit. Yang ketiga, Bapak Ibu dan Saudara, hanya dekat Allah saja, maka kita akan tenang, nyaman, damai sejahtera. Dengan apa? Dengan memakai kuasa Allah
dalam segala hal. Ayat yang ke-10. Kita bisa melihat hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Ayat 12. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia, ya Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, ini penting. Kita ini dimuliakan Tuhan karena pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib menebus dosa kita. Karena kematian Yesus Kristus dan kebangkitan Yesus Kristus serta kenaikan Yesus ke surga, dan mengangkat kita sebagai anaknya sendiri, sehingga Allah memastikan untuk bagaimana kekuatannya, kuasanya diberikan kepada anak-anaknya, yaitu saudara dan saya. Mazmur Daud pasal 108 ayat 14 dikatakan, bersama Allah kita mampu melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Bersama Allah saja kita akan melakukan perkara-perkara, hal-hal yang luar biasa. Dalam segala situasi tetap gunakan kuasa Allah agar perkara-perkara yang besar itu terjadi. Kita bisa mengatakan kepada Allah bahwa kita mampu bersama dengan Tuhan. Kita ada Roh Kudus, di mana Roh Kudus memberikan kemampuan, kekuatan yang tak tertandingi. Bahkan setan pun sebenarnya tidak akan berani untuk mencoba menghancurkan anak-anaknya. Tidak berani menghancurkan anak-anak Tuhan. Tidak ada. Karena roh yang ada dalam diri kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Ini Tuhan sudah berikan pada kita saat kita percaya. Kita harus menggunakan kekuatan kuasa Tuhan untuk bagaimana kita sungguh-sungguh mengatasi semua persoalan, menjalani semua tugas tanggung jawab, pekerjaan dan sebagainya, usaha dan sebagainya. Daud itu awalnya hanyalah orang yang sangat sederhana. Ia hanya seorang gembala yang mengembalakan beberapa ekor kambing domba. Lebih tragis lagi, ia ditolak oleh ayah dan ibunya. Bahkan saudara-saudaranya pun, saudara-saudara kandungnya pun meremehkan dia. Itu tercatat di dalam Mazmur pasal 27 ayat 10, 1 Samuel pasal 16 ayat 11. Dikatakan sekalipun ayah dan ibuku menolak aku, tapi Tuhan menerima aku. Bayangkan, Daud sejak lahir, kelahirannya tidak diterima oleh orang tuanya, tidak diterima di tengah-tengah keluarganya sendiri. Betapa menyakitkan, betapa pahit hidupnya sebenarnya. Orang tuanya saja menolak, keluarganya menolak, kakak-kakaknya meremehkan. Tetapi Daud tidak melihat kenyataan hidup itu sebagai sesuatu yang menghambat masa depannya. Ia terlatih untuk menghadapi situasi yang sulit, mengalahkan beruang, mengalahkan singa saat di padang gurun,
mengalahkan Goliat, yang melindungi dia, yang bersama dengan dia adalah Tuhan semesta alam. Tidak ada yang bisa melawannya. Sehingga dengan kuasa Tuhanlah Daud yang sederhana, Daud yang tidak dihargai oleh keluarganya sendiri, dibawa Tuhan menjadi raja atas Israel dan memerintah 40 tahun lamanya. Kita bisa membaca di kitab 2 Samuel. Kita bisa melihat di sana bagaimana Tuhan memuliakan Daud sampai akhir hidupnya. Dia dijagai, dihormati Tuhan, diberi kekayaan yang luar biasa. Dia bisa mempersiapkan penerusnya, yaitu Salomo, untuk menjadi raja atas Israel. Jadi kalau kita terus menyadari bahwa aku tidak sendiri, aku tidak lemah, aku ada dengan Tuhan, Roh Kudus ada dalam diriku, mari kita melangkah tanpa ragu-ragu. Jangan ragu-ragu. Jika kita mau bekerja, membuka usaha kerja, jangan ragu-ragu. Terus kita pakai kuasa Tuhan. Karena apa? Karena bagi kita yang percaya tidak ada hal yang mustahil. Kuasa Allah lah yang membuat kita lebih daripada pemenang. Bukan hanya menjadi pemenang, lebih daripada pemenang. Roma pasal 8 ayat yang ke-37. Tuhan sudah di pihak kita. Tidak mungkin raja segala raja, Allah segala ilah, Tuhan segala Tuhan yang ada dalam diri kita, yang penuh kuasa langit dan bumi, menjadikan kita yang bersama-sama dengan Tuhan hidupnya gagal, hidupnya sia-sia, hidupnya keleleran. Itu tidak ada dalam Alkitab, tidak pernah disebutkan. Orang-orang yang memiliki kuasa Tuhan, hidup tidak ada pengharapan, tidak akan. Kita bisa melihat dalam Matius pasal yang keempat, di mana pada saat Yesus dicobai oleh iblis, Yesus diminta nyembah sama iblis, dan semua kerajaan di dunia ini akan diserahkan pada Yesus. Ya, pikir iblis bisa memberikan segala sesuatu yang diinginkan manusia? Tidak akan, karena yang punya segala yang ada di langit, di bumi itu Tuhan. Pada saat kita menentukan pilihan kita ikut Yesus, maka Tuhan yang mengawali dengan kemenangan, Tuhan yang menuntun kita dan membawa kita dari kemenangan menuju kemenangan, dari kemuliaan menuju kemuliaan, dari kebaikan menuju keberhasilan. Dengan demikian, Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah dekat sama Tuhan saja dalam segala hal. Sebut namanya, kasihi Dia dengan sungguh-sungguh. Libatkan Tuhan dalam segala hal. Percayai Tuhan dalam segala hal. Gunakan kuasa Tuhan dalam segala hal. Maka hidup kita tidak akan pernah gagal. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami diyakinkan dengan firman-Mu bahwa kami tidak sendiri. Kami dan keluarga kami, saudara kami tidak sendiri. Kami berusaha tidak sendiri. Kami tidak terlunta-lunta dibiarkan seperti yatim dan piatu, melainkan Tuhan akan bersama-sama dengan kami. Engkau menjadi satu dengan kami. Biarlah kami berdekat dengan Engkau, sehingga kami tenang, tidak bingung, tidak khawatir, tidak takut. Dengan demikian juga kami diberi kesempatan untuk bisa menjadi berkat bagi bangsa ini. Dan
melalui kami bangsa ini diselamatkan Tuhan, dilindungi Tuhan, disembuhkan Tuhan. Oleh karena itu pemerintahan Indonesia melalui kepemimpinan Presiden kami Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, Tuhan kiranya jaga lindungi. Setiap rongrong Tuhan sendiri yang akan menghentikannya, Tuhan sendiri yang akan mengatasinya. Seluruh kabinet, para menteri, anggota dewan, pusat sampai daerah, MPR, bahu-membahu, pejabat tinggi sampai pejabat yang paling rendah, kiranya juga diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk bisa kami boleh entas dari kesulitan karena virus corona. Biarlah setiap usaha-usaha Tuhan berkati, perkantoran-perkantoran kembali seperti semula, pendidikan kembali seperti semula, berjalan lebih baik lagi. Bahkan dunia usaha Tuhan juga berkati, gereja-gereja Tuhan boleh kembali beribadah dengan sebagaimana mestinya. Kami juga menyerahkan Tuhan sekali lagi saudara kami yang mengalami sakit penyakit khususnya karena virus corona. Tuhan pasti sembuhkan dan boleh kembali pulang dalam keadaan sehat dan tidak menularkan penyakit. TNI, Polri diberkati, semua yang terlibat dalam keamanan negara diberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh jemaat GJKI Eklesia ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Biarlah mereka diberikan pertolongan dan perlindungan, diberikan penjagaan, diberikan kesehatan, kesembuhan. Demikian juga gereja-gereja lain, semuanya dilawat Tuhan. Dan jikalau Tuhan kami ke depan akan mengadakan ibadah raya di gereja, Tuhan kami memohon belas kasihan-Mu supaya kami semua dalam keadaan sehat. Terpujilah Yesus Kristus. Kami mengakhiri dan menyerahkan hidup kami sepenuhnya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Pujilah nama Tuhan. Jikalau pada pagi hari ini, di minggu pertama ini, kita boleh bersama-sama memperingati pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib untuk menebus dosa kita. Marilah kita menyiapkan diri masing-masing untuk menerima perjamuan kudus, di mana kita sebagai orang-orang yang ditebus Tuhan Yesus telah dikuduskannya, diberi keselamatan, bahkan diberi surga. Dan mari bersama-sama menilik hati kita masing-masing untuk kita layak menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus sendiri. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, inilah kami, umat tebusan Tuhan yang Tuhan izinkan untuk masuk dalam keselamatan-Mu, menerima anugerah surga-Mu. Bersama-sama kami mau mengingat pengorbanan Yesus Tuhan di kayu salib untuk menebus dosa kami melalui perjamuan kudus. Sucikan kami, kuduskan kami, layakkan kami untuk menerima perjamuan-Mu. Demikian juga roti dan anggur Tuhan sucikan dan kuduskan, supaya saat kami menikmatinya bersama-sama, kami mendapatkan kesehatan, kesembuhan, pemulihan, kelimpahan yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami sambut berkat perjamuan kudus pada pagi hari ini. Di dalam Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum kita bersama-sama menerima perjamuan kudus, perjamuan Tuhan Yesus Kristus, kita akan membuka Alkitab kita untuk mendasari perjamuan kudus ini. Saya ambilkan di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-9. Ibrani pasal yang ke-9, ayat yang ke-11 sampai dengan yang selanjutnya. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang,
Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dari yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri, dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Yesus telah berkorban dengan membawa darahnya sendiri untuk menyucikan kita dari segala dosa kita, dosa sejak kita lahir sampai dosa nanti kita dipanggil Tuhan. Ia telah menyucikannya. Supaya apa? Supaya kita bisa beribadah kepada Allah yang hidup. Allah kita adalah Allah yang hidup, Allah yang telah menyelamatkan kita. Ia ada di surga. Oleh karena itu kita sebagai umat tebusan mari menghargai Allah yang hidup. Kita memiliki Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Tuhan yang sudah bangkit naik ke surga dan hidup selama-lamanya untuk menghidupi kita. Mari kita hormati, hargai tubuh dan darah Yesus melalui perjamuan kudus ini. Petugas saya mohon maju ke depan. Bersama-sama Bapak, Ibu, dan Saudara, kita merendahkan diri sekali lagi. Bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas dan perak, bukan dengan darah binatang kita ditebus dunia sampai ke surga, tapi dengan darah Yesus yang mahal, yang tidak bisa dinilai dengan perkara-perkara duniawi. Darahnya Yesus sendiri yang dibawa ke hadapan Bapa untuk dipersembahkan bagi tebusan kita semuanya. Dan bila masing-masing kita sekali lagi merenungkan bagaimana Yesus begitu mengasihi kita, begitu menghormati kita, begitu menghargai kita, sampai ia mau berkorban mati di kayu salib, dikuburkan dan bahkan naik ke surga. Haleluya, puji nama Tuhan. Marilah bersama-sama mengangkat roti ini. Ya Tuhan mengurapi, memberkati, menyucikan, sehingga saat kita menikmati roti ini ada pemulihan, ada kesembuhan, ada berkat yang dicurahkan dari surga untuk kita semua. Pada waktu malam sebelum Yesus diserahkan, dia bersama dengan para muridnya mengadakan perjamuan. Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur atasnya, membagi-bagikannya kepada para muridnya dan berkata, roti ini adalah tubuhku yang terpecah-pecah bagi kamu sekalian. Terimalah dan makanlah, jadikanlah ini peringatan akan daku. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Haleluya. Angkatlah cawan di hadapan Tuhan. Naikkanlah permohonan-permohonan secara khusus kepada Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan, kebutuhan, apa yang dipersoalan, pergumulan, naikkanlah di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan bukan hanya mendengar dan menjawab sekalian doa-doa kita, menjawab semua keluh kesah kita, dan menjawab semua kebutuhan kita. Kemudian Tuhan Yesus mengambil cawan, mengucap syukur atasnya, dan memberikannya kepada para muridnya. Ia berkata, cawan ini adalah darahku
darah perjanjian baru yang aku tumpahkan bagi kamu sekalian untuk pengampunan dosamu. Terimalah, minumlah, jadikanlah ini peringatan akan daku. Mari kita minum dalam nama Yesus. Haleluya. Terpujilah Engkau Yesus Tuhan. Tubuh dan darah-Mu ya Tuhan telah bersatu dalam diri kami pribadi lepas pribadi. Sebagai umat pemenang, biarlah kami selalu di dalam kemenangan Tuhan Yesus Kristus oleh karena penebusan Tuhan nyata dan berkuasa, sehingga kami tetap yakin percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dalam segala apapun. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur atas perjamuan kudus hari ini. Haleluya. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus. Kita akhiri ibadah ini dengan penuh sukacita. Kita telah menerima berkat kebaikan Tuhan dalam ibadah ini. Kita akan kembali lagi berdoa, menyerahkan seluruh pribadi kita lepas pribadi. Dan masing-masing biarlah kita dengan lebih sungguh-sungguh kembali berdoa, menaikkan seluruh permohonan kita pada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terpujilah nama-Mu, kami boleh menikmati ibadah pada pagi hari ini. Kami memuji nama Tuhan, kami memberi persembahan, kami belajar firman Tuhan, kami menerima perjamuan kudus-Mu. Dan pada akhirnya kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, keluarga kami, keturunan kami, pribadi lepas pribadi ke dalam dan kasih-Mu, yang sanggup menolong, menjaga, melindungi kami dari berbagai macam mara bahaya, sakit, penyakit yang membahayakan, disingkirkan dari kehidupan kami. Dan bahkan setiap kebutuhan kami Engkau sendiri yang tanggung dan Engkau sendiri yang jamin. Bila kami damai sejahtera menjalani hari-hari kami ke depan, karena kami tahu Engkau tidak akan pernah membiarkan kami jatuh sampai tergeletak. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu dan Saudara, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bersama-sama kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Terimalah berkat dengan penuh iman, bahwa sesungguhnya pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang sanggup menciptakan langit bumi dengan segala isinya. Maka turunlah atas kita sekalian kasih karunia, damai sejahtera, kebaikan dan kemurahan, keberuntungan dan kebahagiaan. Demikian juga kelimpahan dari surga menyertai seluruh kehidupan kita sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Tuhan Sang Penebus. Haleluya. Amin. Mari kita nyanyikan Bapa, terima kasih.